Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi kali ini datang dari komedian Nunung yang mengaku dipenuhi rasa bersalah hingga tak berani sambangi makam mendiang ibunya. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, siapa sangka di balik keceriaan Mami Nunung yang selama ini ia tunjukkan di depan layar kaca, ternyata menyimpan sebuah luka yang sangat mendalam. Semenjak kepergian sang ibunda tercinta pada 2020 lalu, Mami Nunung mengaku masih dipenuhi rasa penyesalan dan rasa bersalah yang seolah tak bisa sembuh di Besti. Almarhumah ibunda Mami Nunung diketahui berpulang karena sakit kanker yang diderita. Dan yang bikin Mami Nunung makin merasa sedih, kepergian sang ibunda terjadi pada saat Mami Nunung dan sang suami tengah menjalani rehabilitasi narkoba di Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Cibubur, Jakarta Timur. Meski 6 tahun telah berlalu, namun Mami Nunung masih merasa bahwa ia sangat mengecewakan sang ibunda tercinta. Padahal menurut Mami Nunung, ia adalah anak yang sangat dibanggakan oleh almarhumah sang ibu nih Besti. Sebetulnya aku dulu udah susah nangis ya sebelumnya, karena memang aku tiap hari bertahun-tahun nangis terus. Kalau kayak gitu, kalau aku tangisin terus kan juga nggak bagus ya gitu. Nanti katanya kalau kamu nangisin ibumu terus kan berarti kamu belum ikhlas gitu. Aku belum ikhlas didengar. Sebetulnya aku juga ikhlas. Yang aku tangisin itu sebetulnya apa ya, kenapa ya aku mengecewakan orang tua gitu. Kok aku mengecewakan banget gitu. Padahal aku tuh anak yang dibanggakan orang tuaku, yang memang aku tuh dari tujuh bersaudara paling penurut sama ibuku. Ibuku tuh memang ratuku lah, orang yang aku ratukan beliau tuh. Setiap aku punya masalah kecil, besar, sampai apa tuh selalu yang menyelesaikan ibu saya. Nah, selama ibu saya nggak ada itu kayak gue mau kemana ya? Hanya terus dihantui rasa penyesalan yang mendalam, tapi Mami Nunung juga mengaku sampai detik ini ia belum mampu berkunjung ke makam sang ibunda karena penyesalannya tersebut. Bahkan yang tak banyak orang tahu nih Besti, meski kepergian almarhumah sang ibu sudah 6 tahun lalu, tapi Mami Nunung masih melakukan konsultasi rutin ke psikiater. Aku merasa sampai detik ini sampai saya nggak berani ke makamnya. 2020 tahun belum berani. Jadi aku ngebayangin gimana nanti di sana. Sama sih rasa ketakutan sampai aku sampai detik ini masih sampai ke psikiater ya, ke psikiater. Aku harus gimana dok? Aku harus gimana ini? Aku kan kadang-kadang kayak orang kalut gitu ya, kalut gitu. Ya paling-paling suamiku sekarang yang menyadarkan aku. Ambil air wudhu deh, sholat. Ya ampun Besti, pasti rasa sakit yang dirasakan oleh Mami Nunung ini begitu dalam ya. Semoga perlahan rasa penyesalan dan rasa bersalah Mami Nunung bisa segera pudar nih Besti. Dalam kesempatan ini, Mami Nunung juga sempat menceritakan momen terakhirnya bersama sang ibu yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Saya kan pada saat itu kan pas kena kasus itu kan yang tahu pertama kali ya ibu saya. Lihat berita pertama kali keluar pagi-pagi, ibu saya kan kalau pagi itu udah bangun udah ya tontonannya orang kampung paling kan TV kan, yang ibu kan buka infotainment gitu masih banyak banget kan dulu. Pertama kali berita keluar kan saya gitu loh, jam 7 pagi. Nah ibu saya bingung gitu. So anaknya dibangunin semua gitu, kayak Mbak Yumu gitu, kakakmu gimana kakakmu? Kok ketangkap polisi gitu. Terus ya udah habis itu didiemin dulu sama sudah enggak kok Bu, enggak gini. Terus akhirnya kan jalannya waktu ibuku tuh tahu dia kalau dibohongin anak-anaknya gitu, tapi dia ya diem aja ya wis. Terus pas saat saya direhab, ibu pernah datang dalam keadaan sakit banget, sakit parah. Ibu kan kena kanker lidah kan, sakit dan udah yang tertatih-tatih aku. Terus aku bilang, "Noh Bu, ini kan bukan kantor polisi kan, ini kan tempat aku sekolah gitu. Aku pengen sekolah lagi di sini." Ibuku cuman iya.
Iyanya itu bener-bener sampai sekarang itu aku ngebayangin betapa hancurnya hatinya. Hancur banget. Ya ampun Besti, kita yang denger ceritanya saja pengen ikutan nangis juga loh. Semoga Mami Nunung selalu diberikan ketabahan dan keluasan hati yang seluas samudra untuk menjalani hari-harinya di Besti. Sifat almarhumah sang ibu yang tegas namun sangat penyayang juga menjadi salah satu hal yang tak pernah bisa Mami Nunung lupakan. Sang ibu adalah super sistem nomor 1 Mami Nunung saat ia akan mengadu nasib ke Jakarta untuk menjadi seorang komedian. Ibu itu apa ya, keras tapi penyayang banget sama anak-anaknya. Keras sih, bisa keras dibanding bapak ya. Kalau bapak itu penyabar banget, kalau ibu lebih agak keras tapi sayang banget sama anak-anaknya. Dia lakukan semua untuk anak-anaknya saat aku juga belum kerja ya. Kalau ataupun aku lagi pas lagi nggak ada kerjaan, aku lagi terpuruk, aku lagi jatuh, aku lagi gini, ya ibuku terus yang selalu tidur gitu deh. Kamu nggak boleh gitu terus gitu. Udah kamu berangkat ke Jakarta aja sama. Nih ibu ada uang segini, berangkat ke Jakarta. Kamu pasti dapat pekerjaan nanti. Gitu. Pokoknya semangat terus untuk Mami Nunung ya Besti. Semoga secepatnya rasa bersalah dan penyesalan yang ia rasakan segera pulih dan Mami Nunung bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So tetap di Celebrity Fresh.